Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah dimanapun berada, ada satu problem yang penting untuk kita sampaikan ya, beberapa pandangan Islam dalam persoalan hibah. Dalam hibah ini, kalau kita merujuk kepada definisi yang disampaikan oleh para alim ulama, seperti Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi di dalam Al-Muhadzab fil Fiqh ya. Beliau mendefinisikan hibah ini akdun yufidu tamlik, suatu perjanjian atau akad yang menyebabkan perpindahan kepemilikan. Duna iwat, tanpa dasar kompensasi apapun, tanpa syarat apapun. Halal hayah ketika masih hidup, tatawwu'a dengan sukarela. Nah, di antara problematika hibah ini adalah ketika ada orang tua memberikan hibah ke anak, putra-putra kandung, maka di situ ternyata ada satu prinsip yang diangkat oleh para ulama bahwa pemberian itu harus adil. Dan adil ini maknanya memang mendekati kesamaan ataupun atasawi ya. Jadi memang maknanya harus sama. Berbeda dengan waris. Kalau waris kita fahami bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Kalau ada anak-anak dalam waris ya, anak yang ditinggalkan mati oleh orang tua, maka proporsi untuk anak itu bagian daripada anak laki-laki 2 kali daripada bagian wanita. Secara prinsip itu, dan itu tidak bisa dirubah-rubah karena itu memang ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau harta itu diberikan ketika masih hidup oleh orang tua sebagai satu bentuk hibah, ternyata prinsip yang harus dipakai di sini adalah prinsip kesamaan atau keadilan ya, dalam makna yang mendekati sama. Tentu kesamaan ini juga menggunakan teknis dan metode. Misalkan 5 anak, yang anak pertama sudah ngerti tentang harta, yang anak terakhir masih kecil belum mengerti tentang harta. Ya tentu saja nanti diatur bagaimana supaya bisa berjalan itu. Tapi komitmennya memang tidak boleh membeda-bedakan antara satu anak dengan anak yang lain. Ada banyak hadis sebetulnya ya, yang sebetulnya muaranya sama kepada hadis dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Ada riwayat yang sangat banyak, tetapi saya ringkas begitu ya riwayat-riwayat ini untuk memudahkan saja, bahwa ketika ayahanda dan ibunda Nu'man bin Bashir itu ingin memberikan hadiah kepada Nu'man berupa sesuatu hadiah, maka kemudian Ummu Nu'man, Amroh ibnati Rawahah kalau tidak salah ya, Amroh binti Rawahah itu meminta kepada Bashir untuk mengkonsultasikan persoalan ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau menjadikan Rasulullah sebagai saksi dalam persoalan ini. Nah kemudian sowanlah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau dalam beberapa riwayat ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajukan pertanyaan-pertanyaan, antara lain di antara yang kami ringkas dari riwayat-riwayat yang ada, apakah hadiah ini kamu berikan juga kepada anak yang lain? Artinya kalau memang ini berupa hadiah, anak yang lain juga harus mendapatkan hadiah itu. Kemudian yang berikutnya juga di dalam yang riwayat yang juga disahihkan oleh para ulama seperti dalam Sahih Muslim, ayasurruka an yakunu ilaika fil birri sawa. Kamu memberikan hadiah ini hanya kepada satu anak, padahal ada anak yang lain. Bukankah kamu senang besok kalau kamu sudah tua, bakti anak-anakmu kepada dirimu itu bisa sama? Nah ini sangat banyak ya, tentu hadis-hadis berkaitan dengan ini dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Maka pada intinya kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian dalam bahasa-bahasa yang sangat tegas, misalkan fala tushidni idzan fa inni la asyhadu ala jaurin. Maka kalau begitu jangan kamu persaksikan kepada saya tidak akan memberikan kesaksian
dalam persoalan yang zalim. Nah, ini kan menjadi satu motivasi bagi kita bahwa berbeda memang hukum waris dengan hibah ini. Dan adil dalam persoalan hibah ini ternyata hikmahnya luar biasa. Bagaimanapun anak itu dengan perbedaan karakteristiknya, mungkin mereka ada yang baktinya optimal, ada yang setengah berbakti mungkin ya, ada yang tidak berbakti. Tapi dengan kita tidak adil di dalam membagikan hibah atau memberikan hibah kepada mereka, jikalau harus ada hibah, ini ternyata menimbulkan ekses yang sangat berbahaya. Anak yang tidak berbakti, dia akan semakin jauh dari orang tuanya dan bahkan jauh dari saudaranya ketika orang tua kemudian memilih anak-anak yang lebih dikasihi. Bahkan kadang-kadang orang tua sudah berusaha untuk proporsional saja, kan anak-anak itu punya persepsi terhadap saudaranya yang lain dianggap sebagai anak kesayangan orang tua. Mungkin karena aspek pemberian atau bentuk kasih sayang lain. Maka kami sampaikan kepada kaum muslimin dan muslimat sekalian yang dimuliakan Allah, bahwa jikalau antum, Anda, para bapak, para ibu, para ayah, para bunda memberikan sesuatu kepada anak, berlaku adillah. Adil dalam hal ini memang ada nilai kesamaan dengan teknis dan metode yang proporsional sesuai dengan kondisinya anak. Tetapi memang jangan sampai anak merasa ada perbedaan dalam pemberian ini di masa hidup orang tua mereka. Tentu kita semuanya kembali kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah, berharap anak-anak kita, mereka berbakti kepada kita secara proporsional sama. Atau seandainya ada perbedaan dari cara berbakti mereka, karena memang anak-anak kita dilahirkan dengan karakteristik yang berbeda, bukan disebabkan oleh harta yang diberikan oleh orang tuanya kepada mereka. Maka kaum muslimin dan muslimat, khususnya para ayah dan bunda, berlaku adilah di dalam persoalan hibah dengan ketentuan tadi bahwa hibah ini adalah satu perjanjian di masa hidup seseorang yang dia tidak ada kompensasi apapun, artinya tidak terikat dengan apapun, dan di sana ada perpindahan harta secara sukarela, maka gunakanlah asas keadilan untuk anak-anak kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.